Di sebuah dusun kecil di lereng Gunung Lawu, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Wiryo. Usianya sudah melewati 50 tahun. Tubuhnya kurus, wajahnya teduh, dan matanya tampak selalu memendam kesedihan. Ia tinggal sendirian di rumah kayu sederhana, peninggalan orang tuanya. Istrinya meninggal bertahun-tahun lalu. Sementara anak semata wayangnya, Sari, bekerja di kota sebagai perawat. Setiap pagi, Pak Wiryo berjalan ke kebun kecil di pinggir hutan, membawa cangkul dan bekal nasi jagung. Ia menanam sayur-sayuran, cabai, sawi, dan kacang panjang. Hidupnya pas-pasan, tapi ia jarang mengeluh. Yang membuat orang-orang kampung heran, ia sering terlihat bekerja sampai petang, bahkan kadang menjelang malam. Selesai maghrib, ia berjalan pulang, menyusuri jalan setapak yang gelap sambil menenteng obor kecil. Penduduk kampung yang dikenal mudah curiga mulai membicarakan kebiasaan itu. Orang tua itu aneh ya, ngapain tiap malam ke kebun? Katanya, dia punya ilmu, suka bergaul sama makhluk halus. Oh, mungkin itu sebabnya tanamannya gak pernah gagal panen. Gosip di kampung menyebar seperti angin. Semakin hari, cerita tentang Pak Wiryo semakin berkembang. Dari orang aneh menjadi orang sakti. Dan akhirnya orang yang bisa nyantet. Namun Pak Wiryo tidak pernah membalas kunjingan. Ia hanya tersenyum kecil bila mendengarnya. Suatu sore di bulan Suro, kabar mengejutkan menghebohkan warga. Seorang ibu paruh baya bernama Bu Karsi jatuh sakit dengan penyakit yang aneh. Tubuhnya panas dingin, matanya melotot, dan setiap malam ia menjerit kesakitan sambil menyebut nama-nama orang kampung. Keluarganya panik. Setelah dibawa ke puskesmas, tak ada hasil. Akhirnya mereka memanggil seorang dukun terkenal dari desa seberang. Dukun itu datang membawa dupa dan kendi berisi air kembang 7 rupa. Setelah membaca mantra cukup lama, ia membuka mata dan berkata dengan suara berat, Bu Karsi kena kiriman santet. Yang ngirim laki-laki, orang tua, tinggal tak jauh dari rumah ini. Orang-orang saling pandang. Tak butuh waktu lama untuk menebak. Hanya ada satu lelaki tua di sekitar itu yang hidup sendirian dan sering terlihat berperilaku aneh. Pak Wiryo. Pasti dia, seru salah satu warga. Iya, siapa lagi? Dulu Bu Karsi pernah ribut soal batas tanah sama dia. Kabar itu menyebar dalam hitungan jam saja. Sebelum malam tiba, seluruh kampung sudah percaya bahwa Pak Wiryolah yang menyantet Bu Karsi. Malam itu, beberapa warga datang ke rumahnya dengan wajah penuh amarah. Mereka membawa obor dan pentungan bambu.
"Wiryo, keluar kau, kembalikan santetmu dari tubuh Bu Karsi. Kalau tidak, rumahmu kami bakar." Pak Wiryo yang sedang membaca wirid di ruang tengah terkejut mendengar suara gaduh di luar. Ia keluar perlahan, menatap wajah-wajah yang dulu sering ia bantu saat panen. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saudara-saudaraku, aku tidak pernah menyantet siapapun. Aku bersumpah atas nama Allah. Namun, siapa yang mau mendengar kata-kata orang yang telah dicap dukun jahat? Untunglah kepala dusun yang bernama Pak Lurah Sastro datang menenangkan masa. Ia menegur warga dan memerintahkan mereka pulang sebelum situasi semakin panas. Meski malam itu berlalu tanpa kekerasan, nama Pak Wiryo sudah terlanjur hancur. Sejak hari itu, ia dikucilkan. Tak ada lagi yang mau menyapa, apalagi membeli sayur darinya. Anak-anak melempar batu kecil ke atap rumahnya saat lewat, dan ibu-ibu menutup pintu rapat-rapat ketika ia lewat depan rumah. Hari-hari berikutnya dijalani Pak Wiryo dalam sunyi. Ia tetap bekerja di kebun, meski hasil panennya tidak laku. Ia menjual sebagian ke pasar desa lain yang lebih jauh. Malam hari, ia menyalakan lampu minyak dan duduk di ruang tengah sambil membaca Al-Quran. Dalam sepi itu, hanya doalah yang menjadi temannya. "Ya Allah, Engkau Maha Tahu, aku tak bersalah. Jika ada jalan untuk menyingkap kebenaran, tolong tunjukkanlah padaku." Malam demi malam, ia terus berdoa. Hingga suatu malam Jumat, terjadi sesuatu yang menggetarkan hatinya. Ketika angin gunung bertiup lembut dan daun jati bergesekan pelan, ia selesai salat tahajud dan hendak membaca wirid. Tapi tiba-tiba terdengar suara halus di telinganya. "Jangan takut, wahai hamba Allah." Pak Wiryo tersentak. Ia menoleh ke arah suara itu, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan lampu minyak yang menari di dinding. "Siapa itu?" tanyanya pelan. Udara di dalam rumah mendadak menjadi hangat dan harum seperti bunga melati. Dari pojok ruangan muncul cahaya lembut berbentuk sosok manusia berjubah putih. Wajahnya teduh, matanya memancarkan ketenangan yang tak terlukiskan. "Aku bukan manusia, Pak Wiryo," suara itu bergema lembut. "Aku dari golongan jin muslim. Aku diutus oleh gurumu dulu, almarhum Kiai Mahrus." Nama itu membuat tubuh Pak Wiryo gemetar. Kiai Mahrus adalah gurunya ketika muda di pesantren. Seorang alim yang pernah berkata bahwa siapapun yang dizolimi dan tetap bersabar akan selalu dijaga oleh malaikat dan makhluk Allah yang soleh. "Aku diizinkan menolongmu," lanjut sosok itu, "karena fitnah yang menimpamu telah melewati batas." Pak Wiryo menunduk. Suaranya bergetar. "Jika engkau datang atas izin Allah,
Maka aku bersyukur. Tapi aku tak ingin balas dendam, hanya ingin kebenaran terungkap. Karena itulah aku diutus, jawab sosok itu. Namaku Ahmad, salah satu jin muslim yang dahulu bersahabat dengan gurumu. Aku akan bantu temukan siapa yang menanam fitnah itu. Pak Wiryo mengusap matanya. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Tapi entah kenapa hatinya terasa tenang. Cahaya lembut dari sosok itu menenteramkan hati, seperti keteduhan doa yang lama ia tunggu. Sejak malam pertama kehadiran Ahmad, rumah Pak Wiryo tak lagi terasa sepi. Bukan karena ada makhluk gaib yang menemani, tetapi karena hatinya terasa penuh cahaya keyakinan. Malam demi malam, Ahmad datang ketika jam dunia sudah diam, antara jam 2 dan 3 pagi. Mereka tidak banyak bicara, hanya duduk bersama di ruang tengah, membaca zikir dan ayat-ayat. Kadang-kadang Ahmad tampak memandang jauh keluar jendela, seolah melihat hal-hal yang tak terlihat oleh mata manusia. Suatu malam, setelah beberapa pekan berlalu, Ahmad berkata pelan, "Aku telah menelusuri jejak goib dari penyakit Bukarsi. Sihir itu berasal dari benda yang ditanam di tanahmu, di bagian kebun sebelah barat. Tapi bukan engkau yang menanam." Pak Wiryo menatapnya dengan mata lebar. "Siapa yang menanamnya, Ahmad?" "Aku belum bisa menyebut nama. Tapi tanda-tandanya mengarah pada seseorang yang memiliki niat jahat padamu. Seseorang yang sakit hati dan iri." "Ahmad, aku tidak ingin mencelakai siapapun. Aku hanya ingin kebenaran terungkap. Dan kalau bisa, biarlah dia sadar tanpa aku membalas." Ahmad tersenyum tipis. "Kau tetap seperti dulu, Pak Wiryo. Hatimu lembut. Karena itu Allah menolongmu. Tapi untuk membongkar fitnah ini, kau harus kuat. Ada ujian yang akan datang." Dan benar saja, pagi berikutnya kabar baru menyebar. Bukarsi tiba-tiba kembali kesurupan dan berteriak-teriak, menyebut nama Pak Wiryo di depan banyak orang. Wiryo mau bunuh aku. Dia tanam jarum di bawah pohon randu. Dia mau aku mati." Warga semakin yakin bahwa Pak Wiryolah biang keladi semua kesialan di kampung. Siang itu, beberapa pemuda nekat mendatangi kebun Pak Wiryo dan menggali di bawah pohon randu yang disebut. Anehnya, mereka benar-benar menemukan bungkusan kecil berisi rambut dan jarum karatan di dalam kain putih kusam. Bau amis dan busuk menyengat dari benda itu. "Nah, benar kan? Ini buktinya," teriak mereka. Tak ada yang mau mendengar bantahan. Bungkusan itu dibawa ke rumah Bukarsi, dan dukun yang sama kembali dipanggil. Ia menatap bungkusan itu, lalu berkata, "Yang menanam benda ini adalah pemilik tanah itu sendiri. Tidak salah lagi. Wiryolah pelakunya. Fitnah itu kian dalam. Namun anehnya,
Malam itu, Bu Karsih tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri. Dukun yang merasa hebat tadi mendadak panik dan tak mampu menolong. Ia hanya berkata, "Santetnya berbalik arah. Ada kekuatan lain yang menghalangi." Kepala dusun, Pak Sastro, merasa heran. Ia diam-diam masih percaya pada kebaikan Pak Wiryo. Dalam hatinya ia berkata, orang sebaik Pak Wiryo tak mungkin berbuat keji. Malam berikutnya Ahmad datang lagi. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Pak Wiryo, malam Jumat Kliwon nanti ikutlah denganku ke kebun. Waktunya sudah tiba. Allah telah izinkan kita menyingkap kebenaran." Hati Pak Wiryo bergetar. Ia tahu malam Jumat Kliwon sering dianggap malam paling kuat untuk perkara gaib. Tapi ia tak gentar karena yakin berada di jalan yang benar. Malam yang ditunggu pun datang. Setelah sholat Isya, Pak Wiryo berjalan menuju kebun. Langit malam itu tertutup awan tipis, dan suara serangga malam terdengar seperti bisikan panjang. Ahmad sudah menunggunya di bawah pohon randu besar. "Berdirilah di sini dan jangan takut," kata Ahmad. "Aku akan membuka tabir masa lalu." Ia menepuk bahu Pak Wiryo pelan. Seketika mata Pak Wiryo terasa panas dan bergetar. Dunia di sekelilingnya berubah perlahan, seperti menonton bayangan di balik kabut. Dalam pandangan itu, ia melihat seseorang datang tengah malam, membawa kendi kecil dan bungkusan kain putih. Orang itu mengubur sesuatu di bawah pohon randu, sambil berkomat-kamit membaca mantra. Ketika wajahnya tersingkap oleh cahaya bulan, Pak Wiryo tertegun. "Ya Allah," bisiknya gemetar. Itu Pak Tono." Pak Tono adalah tetangganya sendiri. Dahulu mereka bersahabat kental, sering bersama ke kebun, saling membantu ketika panen. Tapi hubungan mereka retak setelah berselisih soal batas tanah di lereng bukit. Ahmad menatapnya dengan sorot iba. Benar, dialah pelakunya. Ia menaruh dendam dan mencari dukun untuk menjatuhkanmu, agar seolah-olah kau yang bersalah. Fitnah mereka sungguh sempurna. Pak Wiryo menunduk lama. Ada sedih, ada luka, tapi tak sedikit pun amarah di wajahnya. "Dia sahabatku, mengapa harus sejauh itu?" Ahmad menjawab, "Iri dan dendam adalah pintu pertama yang dibuka setan untuk menghancurkan manusia." "Lalu apa yang harus kulakukan sekarang, Ahmad?" "Kau tak perlu membalas, tapi kita harus bersihkan tanah ini dari sihir agar tidak menular pada yang lain." Ahmad memimpin doa, membaca ayat-ayat suci dengan suara mendalam. Pak Wiryo mengikuti setiap kalimat dengan khusyuk. Ketika mereka menggali di bawah pohon randu, mereka menemukan kembali bungkusan serupa yang dikubur lebih dalam, berisi rambut, tulang kecil, dan paku berkarat. Ahmad
menatap benda itu dengan tegas. Inilah sumber penyakit Bu Karsi. Aku akan kembalikan sihir ini ke tanah, bukan kepada pelakunya. Biar bumi menelannya dan Allah yang mengadili. Ia kemudian melantunkan ayat kursi dan beberapa doa pengusir sihir. Ketika Ahmad meniupkan napas terakhir pada bungkusan itu, api kecil menyala sendiri dari tanah. Biru, lalu jingga, dan hilang menjadi debu tanpa asap. Hening menyelimuti kebun. Hanya suara angin gunung yang berhembus pelan. Pak Wiryo menatap ke langit. Air matanya jatuh perlahan. Terima kasih Ahmad, tapi bagaimana aku bisa membersihkan nama baikku? Besok, biarkan Allah yang berbicara lewat kenyataan. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan. Ia akan muncul sendiri. Malam itu, mereka pulang menjelang subuh. Langit tampak jernih. Bintang berkilau lembut. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, hati Pak Wiryo terasa ringan. Ia tidur dengan senyum kecil di wajahnya. Namun, ia belum tahu keesokan harinya kampung itu akan diguncang oleh sesuatu yang tak disangka siapapun. Pagi hari di dusun itu ada kegemparan. Orang-orang berlarian ke rumah Bu Karsi setelah mendengar kabar bahwa ia tiba-tiba sembuh. Tubuhnya yang kemarin lemah kini tampak segar. Ia bangun, berjalan, bahkan tersenyum kepada orang-orang yang menjenguknya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ucapan pertama Bu Karsi ketika sadar. Dengan suara lirih, ia berkata kepada warga yang memenuhi rumahnya, "Bukan Pak Wiryo, bukan dia yang nyantet aku." Semuanya terdiam. Pak Sastro menatapnya tak percaya. "Lalu siapa, Bu?" Bu Karsi memejamkan mata. "Tadi malam aku bermimpi didatangi lelaki berjubah putih. Ia berkata padaku bahwa penyakitku bukan karena Pak Wiryo. Dia bilang yang kirim santet itu adalah orang yang pernah iri padanya, yaitu Pak Tono." Suara bisik-bisik langsung terdengar di antara warga. Nama itu disebut. Dan kebetulan saat itu juga Pak Tono sedang berada di halaman rumah Bu Karsi, ikut berdesakan dengan warga lainnya. Wajahnya langsung pucat. "Bu Karsi, jangan sembarangan bicara," serunya tergagap. Tapi tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat, dan tanpa diduga, ia menjerit keras lalu jatuh pingsan di hadapan semua orang. Warga panik. Mereka menggotong tubuhnya masuk ke dalam. Namun saat Pak Sastro mencoba menenangkan, Pak Tono berteriak lagi. Kali ini dengan suara berat, seperti bukan miliknya sendiri. "Ampun, ampun, aku yang salah. Aku yang suruh dukun itu. Aku ingin Wiryo sengsara." Semua tertegun. Beberapa ibu menjerit kecil. Pak Sastro menatapnya lekat-lekat. "Kau sadar apa yang kau ucapkan, Tono?"
Pak Tono menunduk. Air mata mengalir deras. Aku iri padanya. Tanah kami bersebelahan, dan aku ingin kebunnya karena tanahku sering longsor. Aku minta tolong pada dukun Suparto, tapi aku takut ketahuan. Jadi kuarahkan agar terlihat seperti ulah Wiryo. Ia menangis terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Suasana hening, hanya suara ayam berkokok di kejauhan. Sore harinya, warga berkumpul di balai dusun. Semua membicarakan pengakuan itu. Pak Sastro berdiri di depan, suaranya berat tapi tegas. Saudara-saudara, kebenaran sudah terungkap. Pak Wiryo tidak bersalah. Fitnah telah memalukan kita semua. Mulai malam ini, tidak boleh ada lagi yang menuduh tanpa bukti. Warga menunduk malu. Banyak yang menyesal, terutama mereka yang dulu ikut berteriak di depan rumah Pak Wiryo. Beberapa orang langsung menuju ke rumahnya malam itu juga untuk meminta maaf. Ketika mereka sampai, Pak Wiryo sedang duduk di beranda, membaca Al-Quran dengan lampu minyak kecil di sampingnya. Ampuni kami, Pak, ucap salah satu warga. Pak Wiryo tersenyum lembut. Aku sudah maafkan sejak awal. Aku hanya minta, jangan lagi ada kebencian di antara kita. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Semoga jadi pelajaran untuk kita semua. Satu persatu warga menyalami tangannya. Beberapa menitikkan air mata, termasuk Pak Sastro yang merasa bersalah karena dulu tak merasa cukup membela. Suasana sore itu terasa haru. Tidak ada amarah, hanya keheningan yang damai. Di bawah cahaya bulan purnama yang mulai naik. Malamnya, ketika angin kembali bertiup lembut dari arah hutan, Ahmad datang lagi. Wujudnya masih sama, berjubah putih, berwajah teduh, dan memancarkan cahaya lembut. Kali ini ia berdiri di halaman rumah, menatap Pak Wiryo yang sedang menyalakan dupa wangi untuk mengusir nyamuk. Alhamdulillah, kebenaran sudah tampak Pak Wiryo, katanya dengan nada hangat. Allah menepati janjinya kepada orang-orang yang sabar dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pak Wiryo menunduk haru. Terima kasih Ahmad. Kalau bukan karena bantuanmu, mungkin aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya perantara Pak Wiryo. Semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Kau diuji dengan fitnah agar hati makin bersih. Dan kini namamu kembali harum di mata warga dan di langit para malaikat. Pak Wiryo terdiam sejenak, lalu berkata lirih, apakah kita akan bertemu lagi Ahmad? Ahmad menatap langit. Mungkin tidak di dunia ini, karena tugasku sudah selesai. Tapi aku akan selalu mendoakanmu dari alamku. Jangan berhenti berzikir dan jangan berhenti berbuat baik. Seketika tubuh Ahmad mulai memudar, seperti kabut tersapu angin. Namun sebelum lenyap, ia berkata, sampaikan salam kepada anakmu Sari.
Allah telah menyiapkan rezeki besar untuknya. Dan untukmu, kelak hidupmu akan tenang sampai akhir hayat. Pak Wiryo mengangkat tangannya, menahan air mata. Waalaikumsalam Ahmad, terima kasih atas segalanya. Sosok itu pun menghilang, meninggalkan wangi melati yang mengalun lembut bersama malam. Hari-hari berikutnya terasa damai. Warga mulai kembali bersikap hangat pada Pak Wiryo. Ia sering diminta memberi nasihat, terutama ketika ada perselisihan kecil antar warga. Dari yang dulu dianggap dukun jahat, ia kini justru dihormati sebagai orang tua bijak yang sabar. Bu Karsih pun sering datang berkunjung, membawa makanan dan berterima kasih berkali-kali. Andai dulu aku tak mudah percaya omongan dukun, mungkin fitnah ini tak akan terjadi, katanya suatu hari sambil menunduk. Yang penting sekarang semuanya sudah dimaafkan, jawab Pak Wiryo lembut. Pak Tono setelah sembuh dari gangguan batin akibat perbuatannya sendiri juga datang meminta ampun dengan membawa keluarganya. Ia bahkan menawarkan sebagian tanahnya untuk diberikan kepada Pak Wiryo sebagai tanda penyesalan. Namun Pak Wiryo menolaknya halus. Mereka berpelukan, menangis bersama di bawah pohon randu, tempat dulu fitnah itu berawal. Kini pohon itu menjadi saksi perubahan hati manusia, dari dendam menjadi pemaaf, dan dari gelap menjadi terang. Beberapa bulan kemudian, Sari, anak semata wayang Pak Wiryo, pulang dari kota, membawa kabar gembira. Ia diterima bekerja di rumah sakit besar di Solo dan akan menjemput ayahnya untuk tinggal bersamanya. Pak Wiryo tersenyum bahagia. Ia merasa hidupnya lengkap sudah. Tapi sebelum pergi meninggalkan kampung, ia berziarah dulu ke makam Kiai Mahrus dan membaca doa panjang. Setelah itu, ia berjalan ke kebunnya dan menatap pohon randu besar itu sekali lagi. Angin berhembus pelan. Sekilas ia melihat cahaya putih melintas di antara dedaunan, seperti sosok Ahmad yang tersenyum, lalu lenyap di balik sinar pagi. Terima kasih sahabatku, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Semoga engkau juga dalam lindungan Allah. Pak Wiryo lalu melangkah pelan meninggalkan kebun, membawa ketenangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu kebenaran kadang datang terlambat, tapi tak pernah salah alamat. Dan sejak hari itu, dusun kecil di lereng Lawu menjadi tempat yang lebih damai. Orang-orang mulai belajar dari kisah Pak Wiryo, bahwa kesabaran, doa, dan keikhlasan jauh lebih kuat daripada amarah dan fitnah. Di ujung hidupnya, Pak Wiryo dikenal bukan sebagai dukun, melainkan seorang hamba Allah yang sabar dan bersahabat dengan makhluk yang tak tampak, jin muslim yang menolongnya menegakkan kebenaran. Malam-malam di dusun itu
kembali sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan, tetapi sunyi yang damai, penuh cahaya, seperti hati seorang tua yang telah berdamai dengan dunia.